Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan kemudian kita bisa tetap beraktivitas di bulan Ramadan walaupun aktivitasnya dari rumah masing-masing. Bertemu kembali dengan saya Wan Ustadz Agus Nur Qowim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang salah satu hal yang penting di dalam pembahasan ilmu tajwid, atau bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saudara-saudaraku semua, kita faham bahwasanya ada yang disebut dengan mad asli atau sering disebut juga dengan mad tabi'i, di mana kita paham bahwasanya membaca mad asli itu atau mad tabi'i, ukuran atau kadar panjangnya adalah 2 harokat. Saudara-saudaraku semua, kita kemudian bertanya, seperti apa sih praktek atau pengertian 2 harokat? Jadi pertama, pengertian 2 harokat seperti apa, kemudian prakteknya seperti apa, sehingga walaupun kita sudah lama belajar bahwasanya mad tabi'i atau mad-mad yang mulhaq atau panjangnya padan dengan mad tabi'i itu kita tahu membacanya dengan 2 harokat, namun prakteknya terkadang baik secara teori atau kemudian ketika sudah bertemu dengan ayat terkadang kita bingung, 2 harokat itu seperti apa sih, dan prakteknya seperti apa sih membaca panjang 2 harokat itu. Hadirin sekalian, saudara-saudara semua, jadi 2 harokat itu secara pengertian adalah waktu atau tempo yang diperlukan ketika seseorang itu membaca 2 huruf yang sama, dibaca secara berurutan. Dan usahakan sebagai contohnya supaya mudah, kita pakai harokat yang sama. Contoh huruf alif, kalau dikasih harokat fathah akan dibaca dengan a. Maka untuk praktek 2 harokat adalah yakni membaca 2 huruf yang sama secara berurutan, temponya seperti apa, itulah 2 harokat. Jadi 2 harokat secara pengertian seperti itu, prakteknya seperti apa. Kalau menggunakan definisi yang tadi, maka prakteknya adalah langsung kita berikan contoh. Misalkan kita menggunakan huruf alif, maka 2 harokat adalah tempo yang diperlukan untuk mengucapkan AA. Nah, itu berarti tempo 2 harokat, atau baba, atau tata, dan berikutnya. Atau di dalam pengertian lain, saudara-saudaraku semua, 2 harokat adalah tempo atau waktu yang diperlukan untuk membuka atau menutupkan tangan secara wajar. Nah, ini untuk contoh langsung saja, misalkan kita membaca ta'awud, maka apabila tangan kita menggenggam, maka kita buka tangan kita secara wajar, perlahan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu berarti 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, nanti untuk mat-mat yang mat far'i, yang bukan mat tabi'i, maka nanti kita berikan dengan cara katakanlah 1 lengkungan panjang yang disesuaikan dengan hitungan. Kalau mau menggunakan panjang, misalkan mat arid disukun tadi di ujung mau 4, ya, gampangnya kita harus merasakan seolah-olah jari kita ini bergerak 4 kali dari hitungan 4. Misalkan mau panjang, mad arid disukun di ujung pakai 4. Dari awal praktik mad tabi'i 2 harokat. Nah, tangan saya mentup, berarti nanti kalau ada mad tabi'i membuka. Nah, kalau sudah membuka ada mad tabi'i lagi, menutup lagi. Nah, begitu seterusnya. Tapi nanti kalau sudah praktek, ya tangannya disembunyikan, jangan tangannya itu diperlihatkan. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kalau pakai mad aridnya 4. Kalau mad aridnya 6, ya tinggal ditambah aja
hitungannya sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi panjangnya dihabiskan dulu, baru huruf terakhir yang kita sukunkan karena waqaf itu dibunyikan. Itu secara prakteknya adalah ternyata panjang 2 harokat itu seperti itu. Lebih mudahnya lagi sebetulnya kalau kita memakai sistem ketukan, walaupun ada yang mungkin kurang setuju dengan istilah ketukan, namun itu lebih gampang. Contohnya kalau menggunakan ketukan berarti panjang 2 harokat adalah 1 tak, 1 ketuk tuk gitu. Contohnya begini, berarti ketika bertemu dengan mad tabi'i kita harus ngetukin bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contohnya. Atau kalau mau menggunakan definisi 2 huruf yang dibaca berurutan bisa. Karena dua huruf berarti ketuknya harus 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari saudara-saudara semua akan muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita melihat anak-anak ya, anak-anak biasanya kalau membaca Al-Quran, apalagi kalau masih pertama kali, masih dasar, baru mengenal huruf, baru mengenal panjang pendek, biasanya mad tabi'inya itu lebih dari 2 harokat seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Itu bagaimana? Kita mungkin sedikit masuk ke tempo bacaan, ada yang disebut dengan tahqiq. Jadi dalam tahqiq ini mad tabi'i pun dalam prakteknya itu serasa lebih panjang dari mad tabi'i yang semestinya. Supaya apa? Supaya anak-anak atau siapapun yang baru belajar membaca Al-Quran itu paham. Nah, di situ ada bacaan panjang. Contohnya seperti apa? Kalau dulu kita ingat ngaji-ngaji ketika masih di kampung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'unya tadi tu billahi minasy syaitan, pokoknya juga serasa lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya di situ adalah supaya nanti murid-murid kita atau santri-santri kita atau yang sedang mengaji paham bahwa di situ ada bacaan panjang. Namun ada permasalahan sebetulnya di sini, karena nanti setelah yang bersangkutan itu lancar membaca Al-Qur'annya dengan tahqiq tadi, yang bersangkutan harus memangkas bacaannya sehingga mad tabi'inya itu sesuai dengan kaidah yang sudah disampaikan di muka. Jadi ada 2 proses. Semestinya bagusnya bagaimana, maka kita usahakan, kita upayakan kepada murid-murid, santri-santri kita atau orang yang belajar kepada kita atau siapapun, kalau bisa dari awal itu mad tabi'i sudah dipraktekkan supaya ya, 1 tak saja, seperti tadi itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contoh bagaimana kita mempraktekkan bacaan panjang atau mad tabi'i atau mad asli, yakni dalam pengertian bacaan dengan panjang 2
2 harokat atau mat dengan tempo panjang 2 harokat. Mudah-mudahan dengan begini kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan Al-Quran, yakni warattilil Qur'ana tartila, bahwasanya supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil yang sebenar-benarnya tartil. Dan mudah-mudahan pembahasan kali ini tentang bagaimana kita membaca mat dengan ukuran panjang 2 harokat itu bisa bermanfaat dan memberikan kesadaran kepada kita sehingga kita bisa mempraktekkan bacaan panjang 2 harokat itu dengan baik sebagaimana kaidah ilmu tajwid. Mungkin sebagai penutup akan saya berikan contoh satu surat lagi, surat Al-Kafirun misalkan. Jadi nanti ketika ada panjang atau mat yang panjangnya 2 harokat itu akan saya kasih tanda dengan satu tak itu sebetulnya sama dengan tempo untuk membuka atau menutupkan tangan secara wajar. Karena itu lebih mudah daripada kemudian kita harus 2 kali tak dengan tempo yang diperlukan untuk mengucapkan huruf yang sama yang berurutan. Contoh terakhir adalah surah Al-Kafirun ini, silakan bisa diperhatikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Terakhir, di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Jadi sebagai titik poinnya, setiap bertemu dengan bacaan mat tabi'i, mat asli atau mat-mat yang mulhaq mat tabi'i, maka kita harus memberikan tempo bacaan tersebut. Ya, kalau memang tidak harus memberikan 1 ketuk tadi atau 2 ketuk yang agak cepat, ya, kita bisa menggunakan rasa kita, menggunakan istilahnya feeling kita supaya bacaan panjang yang tadi temponya adalah 2 harokat itu bisa pas dan tidak terlalu panjang. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.